Siapa yang ingin tuanya seperti Kak Ika Lestari? Saya kalau pensiun, cita-citanya cuma mendekatkan diri saja pada Allah. Menikmati hasil investasi di masa muda melalui passive income saja. Kalau kamu mau, silahkan like dan tonton video ini sampai selesai. Halo yang sedang senyum-senyum di sana, ya kamu. Semoga kamu bisa punya passive income juga, oke? Tadi di awal, itu aku sudah bacakan komentar dari Kak Ika Lestari yang ingin menghabiskan masa tuanya bisa lebih dekat dengan Allah. Tidak perlu memikirkan masalah duniawi karena sudah ada passive income. Aku pun juga mau seperti itu. Tapi passive income itu yang seperti apa? Jadi gini Sobat Finansialku, apakah kamu pernah melihat pesawat dengan satu mesin? Biasanya nih ya, pesawat-pesawat tersebut dipakai untuk keperluan khusus, keperluan pribadi, pendidikan, atau militer, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan pesawat terbang yang dapat mengangkut ratusan penumpang? Apakah ada pesawat penumpang yang didesain dengan satu mesin atau single engine? Jawabannya, tidak ada. Kenapa? Salah satu alasannya, jika terjadi sesuatu dengan mesin pertama, maka masih ada mesin kedua yang bisa terbang setidaknya sampai pendaratan darurat. Hidup kita ini seperti pesawat terbang tersebut. Sayangnya, kebanyakan dari kita hanya mengandalkan satu mesin aja, atau satu sumber pemasukan, yaitu gaji atau fee. That's it. Risikonya, saat terjadi pandemi COVID-19, ada PSBB lah, ada PPKM lah, bisa jadi penghasilan utama kamu terganggu. Dan akibatnya, keuangan kamu juga terganggu. Lalu solusinya apa, Vin? Solusinya seperti judul buku karyanya Robert G. Allen, yaitu Multiple Streams of Income. Nah, aku sudah bahas mengenai 3 jenis penghasilan di video sebelumnya. Judulnya, 3 cara menambah income untuk milenial yang income-nya kekecilan. Nah, aku sudah ceritakan tuh mengenai penghasilan aktif, penghasilan investasi, dan penghasilan pasif. Kali ini aku akan fokus aja nih di penghasilan investasi, khususnya yang cash flow, dan juga penghasilan pasif. Saranku, ambil buku catatan kamu dan alat tulis. Karena aku yakin materi kali ini daging tanpa lemak. Yang pertama, investment income. Jadi, penghasilan dari investasi itu bisa berasal dari capital gain, dividen, atau juga interest income. Kalau kamu berencana ingin bebas finansial, fokus gedein dividen dan interest income. Dan inilah yang aku lakukan. Contoh produknya apa, Vin? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, dividen saham. Teman-teman, kamu bisa mendapatkan keuntungan dari dividen atau bagi keuntungan dari usaha yang dimiliki. Contoh, kamu bisa beli saham di Bursa Efek Indonesia atau juga di equity crowdfunding. Aku akan bahas equity crowdfunding di video lainnya. Oke? Sebagai gambaran, kamu ingin mendapatkan passive income sebesar 60 juta rupiah dari saham. Kita ambil salah satu saham dari IDX High Dividend 20. Misal sahamnya PTBA atau PT Bukit Asam Tbk. Nah teman-teman, berikut ini data yang aku dapat mengenai dividennya. Tahun 2016 sekitar 285 perak, 2017 318 perak, dan seterusnya sampai 2020 di sekitar 74,699 rupiah per lembarnya. Ya. Kalau kita rata-rata, itu nilainya sekitar 268 rupiah per lembar. Misal, target kita adalah dapat dividen 60 juta rupiah per tahun. Maka, berapa lembar saham yang harus kita miliki? Gampang, kita bagi aja. 60 juta rupiah dibagi 268,96 rupiah per lembar. Jawabannya kita butuh 223.081 lembar. Per video ini dibuat, harga saham PTBA itu sekitar 2.100 rupiah per lembar. Jadi, modal yang harus kamu miliki adalah 223.081 lembar dikali 2.100 rupiah. Hasilnya
468 jutaan rupiah. Udah paham? Nah, gantian deh. Sekarang kamu hitung ya. Katakanlah target passive income-nya 60 juta rupiah per tahun. Kita ambil salah satu saham, yaitu HMSP atau HM Sampurna. Per video ini dibuat, harga sahamnya Rp1.000 per lembar. Berikut ini data yang aku dapat mengenai dividen sahamnya. 2016 sekitar Rp107, 2017 juga masih Rp107 dan seterusnya sampai 2020 di Rp72 per lembar. Kalau kita rata-rata itu kurang lebih Rp104 per lembar. Pertanyaannya, butuh modal berapa supaya bisa passive income? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Yang kedua, kita akan bahas interest income. Selain dividend income, ada juga investasi yang bisa menghasilkan pemasukan atau arus kas dari bunga atau interest income. Contohnya, ada produk yang namanya peer-to-peer lending. Teman-teman sudah tahu peer-to-peer lending kan? Platform yang bantu menghubungkan kita, investor, dengan orang yang mau pinjam uang. Aku sendiri menggunakan peer-to-peer lending seperti Danain dan Asetco. Keuntungannya dari mana? Jawabannya ya dari bunga dan bagi hasil yang dibayarkan oleh peminjam. Yang kedua, reksadana terproteksi. Reksadana terproteksi adalah reksadana yang memproteksi pokok investasi kita saat jatuh tempo. Isi reksadana terproteksi itu biasanya adalah surat utang perusahaan atau korporasi. Nah, kita sebagai investor itu mendapatkan bagi hasil dari bunga atau kupon surat utang tersebut. Ketiga, EBA, efek beragun aset. EBA ini produk unik karena kita bisa mendapatkan keuntungan dari KPR bank. Jadi EBA ini produk investasi yang di dalamnya berisi KPR dengan kualitas bagus. Setauku nih ya, di Indonesia hanya dikelola oleh SMF, PT Sarana Multigria Finansial. Salah satu perusahaan milik negara dan returnnya lumayan loh, sampai 8,75% per tahun. Kapan-kapan kita bahas deh ya lebih dalam. Nah, mungkin aku jelasin di menu belajar keuangan aja di aplikasi Finansialku. Jadi download aja aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Terakhir ada surat berharga pemerintah. Nah, surat berharga pemerintah ini ada yang konvensional, ada juga yang syariah. Itu loh jenisnya ada FR, Indon, Indois, ORI, SBR, sukuk tabungan, dan sukuk retail. Aku sedang buat materi surat berharga negara ini untuk materi belajar keuangan di aplikasi Finansialku. Kedua, passive income. Passive income itu lebih ke aset yang bekerja untuk mendatangkan pemasukan. Nah, biasanya ada dua jenis nih. Penghasilan dari sewa atau juga dari royalti. Pertama, hasil sewa. Kamu bisa mendapatkan pemasukan dari rumah yang disewakan. Seperti pada kasusnya Saki Tamogami di video sebelumnya. Jadi intinya, kamu punya properti, propertinya disewain. Kamu punya kendaraan, kendaraannya disewain. Kamu punya barang-barang elektronik, kamera, drone, nah itu disewain. Itu namanya rental income. Yang kedua adalah royalti. Royalti ini bisa berupa hak cipta atas lagu, seperti yang dimiliki oleh musisi. Ada juga merek seperti Nike Air Jordan. Ada juga paten yang dimiliki oleh ilmuwan dan lain sebagainya. Itu namanya royalty income. Wah, banyak ya jenis-jenis penghasilan investasi cash flow dan juga penghasilan pasif. Semoga kamu gak bingung ya. Santai aja, pelan-pelan bisa kok kita. Guys, video ini sudah akhir dari diskusi mengenai road to success. Minggu depan kita akan bahas playlist baru lagi. Jadi langsung aja subscribe YouTube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya. Oh ya guys, tonton juga nih playlist investasi saham value investing supaya kamu bisa cepat ngumpulin modal untuk passive income. Oke, akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.